Halo, perkenalkan nama aku Mana Glory, Hangulon Huta Barat, biasa dipanggil Glory, dari jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Ciputra, Surabaya, NIM 05 06 01 221 0010. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke kalian semua mengenai apa sih itu konvergensi media. Disimak ya. Jadi konvergensi ini bisa kita bayangkan seperti jaring laba-laba. Yang sifatnya memusat atau bertemu di suatu tempat. Jadi konvergensi media adalah bergabungnya atau terkombinasinya berbagai jenis media yang sebelumnya terpisah dan berbeda karena digitalisasi konten media. Konvergensi media ini menyatukan 3C, yang pertama ada computing, yang kedua ada communication, yang ketiga yaitu konten. Nah, konvergensi dalam studi media ini juga sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana informasi ini tuh dapat diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Selain itu, konvergensi sendiri ini juga telah merubah peran produsen media dan konsumen dan juga mendorong interaktivitas yang lebih besar dari konten yang dihasilkan oleh media. Berikutnya, menurut buku Cyber Society, jadi konvergensi media ini tuh dilakukan untuk menghasilkan serta menerbitkan berbagai konten media melalui teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh audiens yang sangat beragam. Lalu juga menurut Henry Jenkins, konvergensi media ini itu digunakan untuk menggambarkan perubahan teknologi industri, budaya, sosial yang datangnya ini tuh bersamaan dari industri sebelumnya. Nah, proses konvergensi media sendiri itu melalui 5 tahap. Yang pertama ada cross promotion, jadi media yang berkonvergensi saling kerjasama untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten media satu sama yang lain. Lalu yang kedua ada cloning, jadi konten satu media ini diduplikasi dan diperbanyak untuk dimuat di media lain sebagaimana aslinya. Lalu yang ketiga ada competition, jadi media yang bermitra ini sekaligus bersaing pada saat yang sama. Lalu yang keempat ada content sharing atau berbagi konten, yaitu kedua media ini yang berlainan saling berbagi konten dengan bentuk konten tersebut dikemas ulang dan juga berbagi budget pendapatan. Lalu yang kelima ada full convergence, yaitu media yang berbeda saling bekerja sama secara penuh untuk semua lini bisnis, mulai dari pengumpulan bahan, produksi, pemasaran, dan distribusi konten. Lalu, apa sih dampak dari konvergensi media ini? Nah, dengan hadirnya konvergensi media, ini tuh menjadi faktor penyebab perubahan pola hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini tuh dapat mendapatkan informasi dengan cepat dan secara luas karena adanya internet. Namun di balik itu masyarakat ini tuh menjadi kecanduan terhadap teknologi karena segala sesuatunya itu menjadi praktis dan otomatis. Nah, berikutnya aku akan memberikan contoh tentang konvergensi media ini. Yang pertama tuh ada Kompas. Jadi siapa sih yang di sini nggak tahu Kompas? Nah, Kompas ini tuh kan pertama-tama hadir melalui media cetak. Namun sekarang kita semua bisa mengaksesnya melalui website dan juga kita juga bisa nonton lewat YouTube. Nah, di sini dengan hadirnya media dalam bentuk online, pola konsumsi masyarakat ini mulai berubah. Masyarakat bisa mengakses informasi melalui gadget, membagikannya terhadap orang lain, dan juga bahkan mereka tuh dapat berdiskusi tentang pemberitaan yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Selain itu, adanya konvergensi media yang juga berarti kompetisi antar media juga semakin meninggi. Jadi berbagai perusahaan media harus berlomba-lomba dalam menggambarkan pemberitaan, mulai dari mengutamakan kecepatan hingga diferensiasi konten. Sederhananya, konvergensi media ini tuh tidak hanya berdampak pada proses jurnalistik serta perusahaan media, namun juga kehidupan masyarakat, mulai dari pola konsumsi berita
dan hingga pentingnya literasi media saat ini. Yang kedua ini ada Remote TV. Remote TV sendiri ini merupakan sebuah lembaga studi dan pemantauan media yang berdirinya sejak tahun 2010. Jadi cakupan kerjanya ini meliputi penelitian, advokasi, dan penerbitan. Nah, sebelumnya Remote TV ini tuh fokus terhadap video dan situs-situs resmi. Namun dengan adanya konvergensi media, sekarang Remote TV ini tuh juga sudah mulai membuat reels di media sosial dan juga mengikuti perkembangan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi itu dia penjelasan mengenai konvergensi media dari aku. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Bye.